Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa saya di Dasar Telekomunikasi ini. Ini sudah ada 3, Haidar, Rani, sama Randy. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah mengenai materinya adalah error detection sama error correction ya. Kita mulai saja. Oke. Silakan dulu. Oke, bentar. Bentar. View-nya kurang begitu bagus nih. View. Oke. Kita belajar error correction karena memang ini akan digunakan di dunia digital sebetulnya ya. Jadi sebetulnya di dunia digital, tapi kita pergunakan juga di dunia telekomunikasi ya. Yang pertama adalah teori forward error correction, yaitu dalam teori telekomunikasi informasi, forward error correction disebut juga dengan channel coding, adalah sistem kontrol kesalahan untuk transmisi data, di mana pengiriman data menambahkan data tertentu pada pesan yang dihasilkan secara sistematis dikenal sebagai kode koreksi error atau ECC, error correction code ya. Jadi ada matematikawan Amerika namanya Richard Hamming yang merintis di bidang forward error correction ini dan menemukan kode FEC pertama, Hamming 7,4, kode Hamming 7,4 tahun 1950. Jadi gini, ketika kita mengirim sinyal digital ya, sinyal digital dari satu titik ke titik lain, titik A ke titik B lah gitu ya. Selama perjalanan ini, sinyal digital katakanlah 0 semua aja gitu ya, atau 1 semua lah katakanlah, atau 01, 01, 01, 01 gitu ya, selama berupa 8 bit. Ketika dikirim dari titik A ke titik B, dia akan mengalami gangguan di tengah perjalanan, baik gangguan elektrik, gangguan transmisi gitu ya, sehingga yang tadinya katakanlah binernya adalah 01, 01, 01 berulang ya, 8 bit 01, 01, 01, 01, 01, tiba-tiba salah satunya angka 0 jadi 1 gitu ya, 0, 1, 01, 1, 1, 01, 01. Nah, ini kan berarti ada error. Datanya yang harus katakanlah hurufnya A jadi Z misalkan. Nah, ini perlu ada metode supaya di sisi penerima ketika ada angka atau ada bit yang ternyata salah diterimanya, yang harusnya 0 jadi 1 gitu. Si penerima langsung tahu bahwa ini salah. Dia bisa di regenerate. Harusnya angka 1 ke 4 ini adalah angka 0. Itu bisa di regenerate gitu. Nah, kan harusnya sih normalnya begitu diterima salah, dia minta dikirim ulang ya sama transmitternya, pengirimnya. Begitu dikirim ulang ya berulang-ulang seperti itu. Nah, ini ada orang memikirkan gimana caranya supaya saya nggak perlu meminta data itu dikirim ulang dari pengirim. Cukup saya generate tadi, saya generate aja bahwa ini ketahuan bit kelima harusnya adalah 0 bukan 1. Kita perbaiki, ternyata udah dirubah sehingga bisa ditranslate oleh decodernya gitu. Nah, ada orang yang menemukan kita buat aja selipan angka yang menunjukkan bahwa
bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5 ini harus di konvolusional terhadap kode ini, sehingga kalau di retransmit, kalau kode yang ke 9 ke 10, katakanlah kode 9 10 adalah 11, harusnya sih penjumlahannya ini, misalkan kodenya seperti ini, sehingga bisa ketahuan. Nah, idenya seperti itu. Jadi kalau kita selipkan dahulu bisa nggak? Nah, ternyata secara ilmu matematika memungkinkan. Ini ditemukan oleh Richard Hamming pada tahun 1950. Dia buat kodenya seperti itu. Ini gambarannya ya. Bentar, saya tutup dulu. Lupa. Oke. Ini contoh. Are you ready for high-density 25 and 100 gig Ethernet connections? SFP 25 gig and QSFP 100 gig transceiver modules are here now and push optical technology like never before. One of the things we see in these links that we haven't seen much before is forward error correction, or FEC. FEC is a way to improve link performance. When we say performance, it could mean bit error rate, or BER, data rate, reach, or all of the above. It does this by adding coding gain to increase the signal-to-noise ratio. This is important now that these optics are up at 25 and 100 gig. Both speeds share similar issues in QSFP 100 gig and SFP 25 gig form factors because the QSFP 100 gig optics are based on 4 by 25 gig channels. To support these channels, the optical components, ICs, PCB designs, and packaging are all pretty difficult at the high frequencies required. And they're starting to get expensive, especially compared with 10 and 40 gig. So we could use a little help in getting that connectivity. In comes FEC. It's cost-effective because it's implemented electrically on the host platform, usually in a dedicated chip or in the ASIC. The chip encodes the data and adds redundant check bits so that if there is a bit error, the receiver knows it when it decodes. The benefit can be huge. We're talking a factor of 10 million in improvement in BER. That relieves a lot of stress from the optical components. If you're thinking that it sacrifices throughput and adds latency, you're right, but it's not a huge amount, and it's well worth it, especially if latency is not critical in your application. Which interfaces need FEC? For 25 and 100 gig, pretty much all the standardized optical and cable interfaces except LR4. As a result, all the QSFP 100 gig ports out there support FEC, and the software in the platform is smart enough to turn off the FEC when an LR4 module is plugged in. Let's review the main points. FEC is needed more for 25 and 100 gig than for slower rates because they push the limits of optical and electrical technology. FEC in a chip or ASIC helps achieve low BER and is cheaper than high-performance optical components. QSFP 100 gig and SFP 25 gig share similar challenges because the QSFP 100 gig optics are based on 4 by 25 gig channels. FEC sacrifices throughput and adds latency, but it's acceptable for most applications. FEC is supported on all QSFP 100 gig ports. It's not used when a QSFP 100 gig LR4 module is plugged in. So there it is. Now you know why FEC is needed in 25 and 100 gig optical interfaces. Oke, itu gambarannya. Jadi kalau di traffic itu ya, transmisi itu seperti kita melewatkan kendaraan. Nah, kendaraan itu selama perjalanan dia akan mengalami gangguan ya, mungkin ada yang nempel debu, nanti begitu masuk karena kotor itu mungkin tidak dikenali, dengan FEC bisa di-recovery gitu ya. Yang rusak apa, jadi ibarat tadi masuk ke garasi, mobilnya dibersihkan sehingga begitu dikirim ulang sudah bersih dari error gitu ya. Itu contohnya. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah deteksi dan koreksi error ya. Yang pertama dan yang penting adalah si tugasnya FEC ini, forward error correction ini adalah
mendeteksi suatu kiriman data itu, satu frame itu apakah ada error atau tidak, kita deteksi ya. Data dapat rusak atau hilang selama transmisi antara disebabkan oleh atenuasi, distorsi atau noise ya. Kemudian yang tadi dibilang tadi, ada yang bisa awalnya adalah dideteksi dulu errornya apa, kemudian bisa diperbaiki atau direcovery ya, harusnya seperti apa datanya. Nah, ini contoh gambarannya ya, dalam sebuah error bit tunggal, single bit error hanya satu bit pada unit yang data berubah. Ini contohnya, bit yang dikirim adalah 00000010. Begitu diterima ternyata berubah, bit kelima berubah 0000001010. Nah, ini bisa terjadi kapan saja, bisa aja misalkan dalam sinyal digital ini tiba-tiba ada yang ngejam gitu ya, ngejam sinyal, ini jadi satu, maka jadi satu. Nah, sebuah bus error, ini contoh yang satu error, ada juga bus error lebih dari satu ya, lebih dua atau lebih bit pada unit data yang berubah. Kalau di sini bisa lihat bit ke-3, bit ke-4 berubah, kemudian bit ke-8 juga berubah, kemudian bit ke-11 juga berubah ya, yang terjadi selama transmisi. Nah, jadi kalau dengan error detection ini, kita perlukan deteksi dulu dan koreksi errornya, diperlukan pengiriman bit tambahan bersama dengan data. Jadi tidak harus dikirim ulang ya. Jadi kalau dikirim ulang, kita menghabiskan bandwidth. Jadi bandwidth itu sekarang diasumsikan bahwa itu sangat berharga ya, bukan mahal. Bandwidth itu sangat berharga, jangan sampai ada data yang double atau data yang sama terkirim ulang. Ini contohnya adalah ini messenger, ada generatornya, ada tambah informasi ditambah redundancy tadi, forward error correction-nya. Kita kirim, datanya diterima, dicek. Kalau memang ada error, ada kesalahan, dibetulkan ya, direcover di sisi receiver-nya. Ini cara kerjanya. Dalam modulo N arithmetic, kita menggunakan integer antara 0 sampai ke n-1 inklusif. Dalam modulo N aritmatika digunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai dengan n-1 secara inklusif. Kita menggunakan SOR dari 2 bit tunggal atau 2 word ya. Jadi prinsipnya adalah kita menggunakan SOR seperti ini antara 2 bit, harusnya 0 SOR 0 sama dengan 0, 1 plus 1 sama dengan 0, ini SOR-nya. Jadi kalau salah dia jadi berbeda ya, 0 plus 1 jadi 1, 1 plus 0 jadi 1. Dan dari sini bisa di rekayasa kalau kita ada kesalahan bit seperti ini ya. Ada beberapa pattern yang harus dikalikan, nanti ketemu kodenya berapa. Ini yang kita gunakan untuk merecover biasanya. Oke, berikutnya block coding ya. Jadi pesan yang kita kirim bisa berupa blok ya. Kalau tadi kan message itu full. Sementara blok ini lebih kecil lagi ya, diperkecil lagi di bagian-bagian lagi. Dalam block coding pesan dibagi beberapa blok terdiri dari beberapa bit ya. Kemudian dinamakan data word namanya. Dengan menambah R bit di setiap blok maka panjang messaging secara keseluruhan atau panjang bloknya menjadi K plus R ya tadi ya errornya. Hasil dari N bit blok ini disebut sebagai code word. Proses deteksinya hampir sama ya. Jadi tadi data word di generate jadi code word ditambah N bit. Code word tambah N bit dicek, nanti N bitnya bisa di discharge kalau ternyata memang datanya tidak ada error. Block coding ini contohnya adalah untuk data wordnya 2 bit ya. Asumsi K sama dengan 2 bit dan block codingnya adalah 3 bit, berarti ada 1 bit tambahan ya. Di tabel 5 menunjukkan data word dan code word variety genap, namun hanya bagus untuk mendeteksi 1 bit error ya. Kode deteksi error dapat mendeteksi error dengan desain type tertentu. Untuk tipe lainnya, error type lainnya tidak dapat dideteksi. Jadi kalau data word-nya
kombinasi dari 2 bit ini adalah 00, 01, 10 atau 11. Begitu ditambah kode word, nah tadi ya konvolusional ya. SOR-nya 0 SOR 0 0, 0 SOR 1 1, 1 SOR 0 1, 1 SOR 1 0. Nah, dari sini kalau kita lihat nah, kalau bitnya ternyata diterima adalah 1 0 0, berarti kan kelihatan dia ada error kan, di sini nggak ada ya. 1 0 0 tuh nggak ada. Oh, ini ada error nih. Kalau belakangnya 0, dia harusnya adalah 0 0 bukan 1 0. Ini contohnya ya. Ini juga sama, misalkan yang kedua ini. Bit kedua berubah 1 1 1. Si error detection-nya kan pasti ngelihat nggak ada tuh 1 1 1. Ini salah nih. Berarti angka kedua kalau belakangnya ini 1, FEC-nya adalah 1, tengah ini harusnya 1 0 1, bukan 1 1 1. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dengan penambahan SOR ini kita bisa lihat bahwa sudah bekerja dengan 2 bit ini, kita bisa lihat bekerja dengan baik. Secara logisnya seperti itu. Kita lihat bit yang ketiga hasilnya apa, berarti depannya harus apa gitu ya. Urutannya seperti ini. Jadi misalkan tadi nanti ke depannya tambahan bit lagi bisa kita selipkan. Mungkin nanti jadi 000, misalkan bitnya adalah 0001, kita selipkan 11, 00011. Nah, bisa seperti itu. Jadi dari tadinya 4 bit jadi 6 bit ya. Ini tadi. Halo, ya? Halo? Baru masuk ya, situ ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh dari Hamming code ya. Jarak Hamming antara 2 word adalah jumlah perbedaan bit yang berhubungan. Jarak Hamming minimum adalah jarak Hamming terkecil di antara semua kemungkinan dalam satu pasang satu set word. Kita coba dulu. Kita coba cari jarak Hamming antara 2 pasang word ya. Jarak Hamming untuk D000,011 adalah 2. Karena kalau kita SOR tadi 000 di SOR terhadap 011, jawabannya adalah 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 ya. Jadi kalau kita SOR-kan 000 dengan 011, kita dapat 011. Ini rumusannya yang ini ya tadi ya. Nah, ini yang dipakai ini. 0 SOR 0 0. Tapi kalau 0 SOR 1 atau 1 SOR 0 dia pasti 1. Kalau 1 SOR 1 0. Ini yang dipakai. Jumlahnya ya seperti ini. 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 pasti ya. 0 0. Kita balik lagi, ini Hamming code-nya. Hamming distance-nya tadi yang untuk 3 bit ini adalah 2. Tadi ya seperti di sini bisa kelihatan begitu di SOR hasilnya adalah 011. Ternyata angka satunya ada 2, berarti Hamming distance-nya adalah 2. Untuk yang 4 bit seperti ini kita bisa SOR-kan juga. 1 1 0 hasilnya adalah 0. 0 dengan 1 1, 1 dengan 1 adalah 0 ya. 0 dengan 1 adalah 1, kemudian 1 dengan 0 adalah 1. Di sini bisa kita lihat jarak Hamming-nya ada 3 ya, karena ada 3 angka 1. Ini satu cara penghitungannya. Kita coba lihat di sini. Linknya.
We can't manage work like this. Though it won't know how to fix them. We'll talk a little bit later. Dari awal. Have you ever wondered how it's possible to scratch a CD or a DVD and still have it play back whatever it's storing? The scratch really does affect the ones and zeros on the disk, so it reads off different data from what was stored, but unless it's really scratched up, the bits that it reads off are decoded into precisely the same file that was encoded onto it, a bit-for-bit copy, despite all of those errors. There is a whole pile of mathematical cleverness that allows us to store data, and just as importantly, to transmit data, in a way that's resilient to errors. Well, okay, actually it doesn't take that much cleverness to come up with a way to do this. Any file, whether it's a video or sound or text, some code, an image, whatever, is ultimately some sequence of ones and zeros. And a simple strategy to correct any bit that gets flipped would be to store 3 copies of each bit. Then the machine reading this file could compare these 3 copies and always take the best 2 out of 3 whenever there's a discrepancy. But what that means is using 2/3 of your space for redundancy. And even then, for all of that space given up, there's no strong guarantee about what happens if more than one bit gets flipped. The much more interesting question is how to make it so that errors can be corrected while giving up as little space as possible. For example, using the method that you'll learn about this video, you could store your data in 256-bit blocks, where each block uses 9 bits, 9, to act as a kind of redundancy, and the other 247 bits are free to carry whatever meaningful message or data that you want. And it will still be the case that if any bit gets flipped here, just by looking at this block and nothing more, a machine will be able to identify that there was an error and precisely where it was so that it knows how to correct it. And honestly, that feels like magic. And for this particular scheme, if 2 bits get flipped, the machine will at least be able to detect that there were 2 errors, though it won't know how to fix them. We'll talk a little bit later about how this scales for blocks with different sizes. Methods that let you correct errors like this are known, reasonably enough, as error correction codes. For the better part of the last century, this field has been a really rich source of surprisingly deep math that gets incorporated into devices we use every day. The goal here is to give you a very thorough understanding of one of the earliest examples, known as a Hamming code. And by the way I'm thinking about the structure of this video is less about explaining it as directly as possible, and more a matter of prompting you to invent it for yourself, with a little gentle guidance here and there. So when you feel like you see where it's going at some point, take that moment to pause, actively predict what the scheme is going to be before I tell you. Also, if you want your understanding to get down to the hardware level, Ben Eater has made a video in conjunction with this one showing you how to actually implement Hamming codes on breadboards, which is extremely satisfying. Now, you should know, Hamming codes are not as widely used as more modern codes, like the Reed-Solomon algorithm, but there is a certain magic to the contrast between just how impossible this task feels at the start, and how utterly reasonable it seems once you learn about Hamming. The basic principle of error correction is that in a vast space of all possible messages, only some subset are going to be considered valid messages. As an analogy, think about correctly spelled words versus incorrectly spelled words. Whenever a valid message gets altered, the receiver is responsible for correcting what they back to the nearest valid neighbor, as you might do with a typo. Coming up with a concrete algorithm to efficiently categorize messages like this, though, takes a certain cleverness. The story begins in the 1940s, when a young Richard Hamming was working for Bell Labs, and some of his work involved using a very big, expensive punch card computer that he had only limited access to. And the programs he kept putting through it kept failing, because every now and then a bit would get misread. Frustration being the crucible of invention, he got so fed up that he invented the world's first error correction code. There are many different ways to frame Hamming codes, but as a first pass, we're going to go through it the way that Hamming himself thought about them. Let's use an example that's simple, but not too simple. A block of 16 bits. We'll number the positions of these bits from 0 up to 15. The actual data that we want to store is only going to make up 12 of these bits, while 4 of the positions are going to be reserved as a kind of redundancy. The word redundant here doesn't simply mean copy. After all, those 4 bits don't give us enough room to blindly copy the data. Instead, they'll need to be a much more nuanced and clever kind of redundancy,
not adding any new information, but adding resilience. You might expect these 4 special bits to come nicely packaged together, maybe at the end or something like that, but as you'll see, having them sit in positions which are powers of 2 allows for something that's really elegant by the end. It also might give you a little hint about how this scales for larger blocks. Also, technically, it ends up being only 11 bits of data. You'll find there's a mild nuance for what goes on at position 0, but don't worry about that for now. Like any error correction algorithm, this will involve 2 players. A sender, who's responsible for setting these 4 special bits, and then a receiver, who's responsible for performing some kind of check and then correcting the errors. Of course, the words sender and receiver really refer to machines or software that's doing all the checks, and the idea of a message is meant really broadly, to include things like storage. After all, storing data is the same thing as sending a message, just from the past to the future, instead of from one place to another. So that's the setup, but before we can dive in, we need to talk about a related idea which was fresh on Hamming's mind in the time of his discovery. A method which lets you detect any single-bit errors, but not to correct them, known in the business as a parity check. For a parity check, we separate out only one single bit that the sender is responsible for tuning, and the rest are free to carry a message. The only job of this special bit is to make sure that the total number of ones in the message is an even number. So, for example, right now that total number of ones is 7, that's odd, so the sender needs to flip that special bit to be a 1, making the count even. But if the block had already started off with an even number of ones, then this special bit would have been kept at a 0. This is pretty simple, deceptively simple, but it's an incredibly elegant way to distill the idea of change anywhere in a message to be reflected in a single bit of information. Notice, if any bit of this message gets flipped, either from 0 to 1 or 1 to 0, it changes the total count of ones from being even to being odd. So if you're the receiver, you look at this message and you see an odd number of ones, you can know, for sure, that some error has occurred, even though you might have no idea where it was. Ya, contohnya. In the jargon, whether a group of bits has an even or an odd number of ones is known as its parity. You could also use numbers and say the parity is 0 or 1, which is typically more helpful once you start doing math with the idea. And this special bit that the sender uses to control the parity is called the parity bit. And actually, we should be clear, if the receiver sees an odd parity, it doesn't necessarily mean there was just one error. There might have been 3 errors, or 5, or any other odd number, but they can know for sure that it wasn't 0. On the other hand, if there had been 2 errors, or any even number of errors, that final count of ones would still be even. So the receiver can't have full confidence that an even count necessarily means the message is error-free. You might complain that a message which gets messed up by only 2 bit flips is pretty weak, and you would be absolutely right. Keep in mind, though, there is no method for error detection, or correction, that could give you 100% confidence that the message you receive is the one that the sender intended. After all, enough random noise could always change one valid message into another valid message just by pure chance. Oke, kita cut saja ini. Yang paling tidak tadi Hamming itu selain kita buat penurutan, dia juga mengatur penempatan parity bitnya ya tadi. Mengatur penempatan parity bitnya di sebelah mana, itu akan berpengaruh juga dan bisa menghemat penggunaan bitnya. Tuh, nanti bisa dicek lagi di sini seperti apa. Nah, ini contohnya adalah cari jarak Hamming dari skema coding di bawah ini. Data wordnya 00, kodenya 000 ya, 011 ini. Kalau kita coba cari satu-satu D00, D011, kita sort 00 itu adalah 0, 01 itu 1, 011 berarti ini adalah 2 ya. Wordnya seperti itu. Semua juga sama sehingga D minimumnya adalah 2 ya. Nanti bisa 2 atau 3 seperti di sini. Tuh. Nah. 2 kategori kode FSC adalah block code dan convolutional code. Block code bekerja pada ukuran blok bit yang tetap, paket, atau ukuran telah ditetapkan. Secara praktis, block code dapat di-code secara umum dalam waktu polinomial terhadap banyak blok. Sedangkan convolutional code, nah ini yang beda, bekerja pada bit atau simbol yang dikirimkan dengan panjang yang acak. Ya. Kode ini paling sering di-decode secara halus menggunakan algoritmanya ada Viterbi. Ya.
ada juga algoritma yang lain. Ini biasanya juga nanti pengembangannya adalah ke turbo coding ke depannya selain FEC biasa ya. Selain tadi Hamming, decoding Viterbi membuat decodingnya optimal dan efisien terhadap penambahan panjang dari kode konvolusional. Namun penambahan panjang membuat kompleksitas yang meninggi secara eksponensial. Nah, jadi dengan kode konvolusional ini sebetulnya lebih tahan ya. Jadi kalau errornya makin banyak, dia semakin tahan, bisa deteksi, bisa recover sendiri secara baik dibanding kode-kode yang lain. Nah, misalkan contohnya adalah Viterbi, nanti ada kode-kodenya setengah, apa 1/4, apa 3/4, itu ada kode-kodenya untuk Viterbi. Nah, masalahnya adalah semakin kita minta reliabilitas datanya bisa direcover lebih dengan baik, ini pasti biner selipannya akan lebih banyak ya, mengakibatkan datanya makin panjang. Tapi untuk keperluan khusus, misalkan satelit yang akan mengalami gangguan banyak ya, sepanjang jalur transmisinya bisa noise di darat, bisa di thermal noise-nya kena, di atmosfernya juga beberapa lapisan bisa kena, belum di satelitnya juga nanti ada thermal noise. Biasanya menggunakan, kalau sekarang teknologi terbaru adalah turbo coding ya. Ini konvensionalnya lebih rumit, jadi perlu bertahap, sehingga biasanya alat-alat yang menggunakan turbo coding ini perlu prosesor tambahan untuk mengolah proses recovery-nya, sehingga ini bisa lebih lama, ada tambahan delay di sisi transmisinya nantinya. Nah, sebuah kode konvolusional kode determinasi adalah merupakan sebuah blok kode yang mengkode blok dari data yang diinput. Namun ukuran blok dari kode konvolusional secara umum adalah acak. Sementara blok kode memiliki ukuran tetap. Nah, kalau blok kode sini tetap ya, ada yang tetap. Kalau si konvolusional ini biasanya tidak tetap panjangnya. Algoritma Viterbi seperti ini, jika kita menerima sinyal 00000111 dan sekian-sekian dan seterusnya, dan mencari pada diagram tracing jalur yang paling mendekati, maka ini akan memerlukan waktu pencarian yang panjang, sehingga digunakan cara yang lebih sederhana, algoritma Viterbi. Jadi kalau kita scan satu-satu ya, dengan konvolusional atau pengecekan katakanlah dengan Hamming gitu ya, ini akan cukup panjang berulang. Nah, si Viterbi ini sudah membuat algoritma untuk mempersingkat jalur ya. Jadi kalau kita berada di posisi 00 seperti ini ya, 00, contoh kodenya 00, 01, 10, 11 ya. Ini harus arahnya kemana, dia sudah cukup jalurnya. Jadi kalau daripada harus scan semua dari atas ke bawah, pas lagi ke bawah, ini kan pasti susah, pasti membutuhkan waktu. Sehingga dibuatlah algoritma Viterbi yang sudah mengarahkan, kalau ini udah betul, dia tinggal lempar ke titik mana gitu ya. Itu contohnya, ini tadi saya bilang turbo coding. Sebetulnya zaman saya kuliah S1 pun sudah mulai dikenal dan sekarang masih banyak dipakai dan dikembangkan juga. Turbo coding adalah kelas kinerja tertinggi dalam forward error correction. Dikembangkan di tahun 90-91 ya. Jadi seperti saya informasikan, zaman saya lulus kuliah tahun 2000 itu baru masuk ke Indonesia untuk dipelajari waktu itu. Kode praktis pertama untuk mendekati kapasitas kanal, maksimal teoritis untuk rate kode di mana kapasitas kanal masih mungkin diberikan pada noise tertentu, jadi semakin tinggi gangguannya biasanya turbo coding ini lebih kuat. Turbo code digunakan dalam komunikasi mobile 3G, 4G, satelit, ya, serta aplikasi lain di mana transformasi sangat memerlukan keakuratan pada keterbatasan bandwidth atau latensi dengan potensi noise yang merusak. Turbo code saat ini bersaing dengan kode LDPC, Low Density Parity Check, memberikan kinerja yang sama. Nama turbo code muncul dalam umpan balik selama proses decoding turbo code yang normal, yang menganalogikan umpan balik pada mesin turbo charging. Ya, cara kerjanya sama dengan perangkat turbo di kendaraan ya, maksudnya turbo charger di kendaraan, di mana
energi dari pembuangan kita olah lagi untuk menghasilkan tenaga di mesin. Itu kalau di teknologi mesin. Nah, contohnya seperti ini. Kalau digambarkan, ini data asli, ya. Data asli gambar misalkan. Ketika kita transmisikan, ternyata gambarnya seperti ini. Burem. Ini contohnya adalah TV lah ya. Kalau kita TV di rumah, TV digital, nanti ada yang bolong-bolong, ada ke skip. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, dengan fitur tanpa fitur dengan fitur B biasa, dia hanya bisa membersihkan sebagian karena terlalu banyak errornya di sini. Ya. Sedangkan dengan turbo coding, karena ada perulangan, iterasi, prosesnya lebih lama, datanya akan errornya akan terhapus semua. Jadi hampir mirip dengan yang original. Ini gambaran perbedaan antara fitur B dan turbo code. Gitu. Dari saya sih itu ada pertanyaan. Silakan. Channel masih di kantor polisi ya, hanya bikin SIM. Silakan, ada pertanyaan? Halo? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tolong dinyalakan semua videonya. Kita akan bahas hasil ujian, tolong dinyalakan semua. Mana norma yang lain? Tolong dinyalakan semua videonya. Oke, ini nggak ada pertanyaan ya. Jadi error correction ini sebetulnya kalian sudah pakai di kehidupan sehari-hari ya, di HP kalian ini sudah ada error correction. Teorinya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita pelajari. Ini hanya pengantar aja. Kalau detailnya nanti turbo coding ini akan rumit. Nanti dipelajari di kelas berikutnya. Oke, buat semuanya, terima kasih sudah hadir di materi kuliah saya hari ini.